Mobil hitam mengkilap itu baru saja berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang usang di ujung desa. Seluruh dusun kecil itu langsung heboh karena kehadiran seorang miliarder wanita. Kirana akhirnya kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun menghilang. Tapi begitu turun dari mobil, dia tertegun melihat mantan suaminya yang miskin, Hugh, sedang duduk di samping tempat tidur ibunya. Dia mengenakan pakaian kerja yang pudar. Tangannya yang kasar dengan hati-hati meniup setiap sendok bubur panas, lalu menyuapkannya kepada ibu mertuanya seperti merawat ibu kandungnya sendiri. Melihat wanita tua itu batuk, dia buru-buru mengambil sapu tangan untuk membersihkan mulutnya, lalu dengan lembut memijat punggungnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Pada saat itu, Kirana tercekat di tenggorokan karena pria yang pernah dia hina dan ceraikan dengan dingin bertahun-tahun lalu itu diam-diam merawat ibunya selama bertahun-tahun. Dan dia tidak menyangka bahwa hanya beberapa menit kemudian, ketika dia mengetahui seluruh kebenaran, miliarder wanita yang berkuasa itu akan menangis dan berlutut di lantai karena penyesalan. Kirana berdiri di depan gerbang besi tua yang cat birunya sudah hampir seluruhnya mengelupas. Perasaan tidak nyaman dengan cepat terlihat di wajahnya. Hanya beberapa tahun tidak kembali. Rumah ibunya sudah begitu bobrok, hingga sulit dikenali. Dindingnya ditumbuhi lumut lembab. Atap teras rendah menampung air hujan membentuk genangan kecil. Sementara halaman depan rumah ditumbuhi rumput liar seolah tidak ada yang merawatnya sejak lama. Angin dingin bertiup membawa aroma obat herbal dan bau apek di rumah tua itu melalui celah pintu membuat Kirana tanpa sadar mengerutkan kening. Dalam benaknya saat itu hanya ada satu pikiran, yaitu ibunya hidup terlalu menderita meskipun dia tidak pernah kekurangan uang yang dikirim ke kampung. Sejak menjadi pengusaha wanita terkenal, Kirana hampir tidak banyak berkomunikasi dengan kampung halaman. Hidupnya sekarang adalah rapat-rapat dengan mitra asing, penandatanganan kontrak miliaran rupiah, dan penampilan di hadapan media dengan citra yang mewah dan berkuasa. Dia selalu percaya bahwa hanya dengan mengirim uang secara teratur setiap bulan sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak, karena baginya uang bisa menyelesaikan semua masalah. Dia pernah berpikir ibunya di kampung hanya perlu punya uang, maka akan menyewa orang untuk merawat, makan dengan cukup, dan hidup nyaman di usia tua. Karena itu, ketika melihat pemandangan di depan matanya, dalam hatinya mulai muncul perasaan kesal lebih dari rasa iba. Kirana mendorong pintu masuk ke dalam rumah yang jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Kipas angin tua berputar pelan dengan suara berderit berat. Sementara di atas meja ada beberapa mangkuk obat yang sudah dingin sejak kapan. Dia memanggil dengan keras beberapa kali tetapi tidak mendengar ada yang menjawab. Tepat pada saat itu, dari kamar di dalam terdengar suara batuk terputus-putus ibunya. Kirana segera melangkah cepat ke kamar tidur. Tapi begitu sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti. Di atas tempat tidur kayu tua, Bu Ratna bersandar pada bantal dengan wajah pucat dan lelah. Tapi yang membuat Kirana tertegun bukan kondisi sakit ibunya, melainkan pria yang duduk di sampingnya. Dia mengenakan kemeja kerja yang sudah pudar. Lengan bajunya masih terdapat beberapa noda semen yang belum sempat dibersihkan. Tangan kasarnya dengan hati-hati memegang semangkuk bubur panas. Perlahan meniup setiap sendok lalu baru menyuapkannya ke mulut Bu Ratna. Setiap kali ibunya batuk, dia meletakkan mangkuk. Dengan lembut mengusap punggungnya. Lalu mengambil sapu tangan untuk membersihkan sudut mulutnya dengan sangat alami. Seolah sudah terbiasa dengan hal ini sejak lama. Kirana merasa tenggorokannya tercekat ketika menyadari pria itu adalah Rio, mantan suaminya yang pernah dia ceraikan dengan dingin 3 tahun lalu. Dalam ingatan Kirana, Rio selalu menjadi sosok yang membuatnya tidak nyaman. Dia baik hati, pekerja keras tapi tidak pernah lepas dari kehidupan miskin di desa. Sementara dia sibuk berbisnis, selangkah demi selangkah membangun karir untuk masuk ke kalangan atas. Rio masih berkutat dengan pekerjaan kasar yang melelahkan. Perbedaan yang terlalu besar dalam pemikiran dan ambisi membuat Kirana perlahan merasa jijik dengan pernikahan itu. Akhirnya,
Dia memilih bercerai untuk mengejar kehidupan mewah yang diinginkannya. Tapi yang paling tidak dia sangka adalah setelah bertahun-tahun, pria yang dia tinggalkan itu masih muncul di rumah ini dengan status sebagai anggota keluarga yang sebenarnya. Rio melihat Kirana sedikit terkejut. Matanya sedikit kebingungan lalu dengan cepat menunduk melanjutkan membantu Bu Ratna makan bubur. Suasana di ruangan itu menjadi tegang hingga mencekik. Kirana meremas erat tas tangan bermerek di tangannya. Tatapannya berhenti pada pakaian usang mantan suaminya. Lalu dengan suara dingin bertanya, "Mengapa dia ada di sini?" Bu Ratna belum sempat berbicara. Rio sudah buru-buru menjawab bahwa ibunya sakit beberapa hari ini jadi dia datang membantu merawat. Kalimat sederhana itu entah mengapa membuat Kirana merasa sangat tidak nyaman. Dalam benaknya, antara Rio dan keluarganya sudah tidak ada hubungan apapun sejak hari perceraian. Namun sekarang dia muncul di rumah ini seolah masih memiliki tanggung jawab terhadap ibunya. Kirana melihat sekeliling ruangan lalu menyadari di atas meja ada obat-obatan yang tertata, rapi. Di bawah tempat tidur, juga ada baskom air hangat dan sapu tangan baru. Semua jejak di ruangan itu menunjukkan bahwa Rio tidak hanya mampir sekali. Semakin Kirana berpikir, semakin dia merasa bingung. Dia tidak percaya seorang pria yang pernah dia tinggalkan bisa meluangkan waktu merawat mantan ibu mertua tanpa syarat seperti itu. Dalam benaknya mulai muncul serangkaian kecurigaan. Apakah Rio ingin mengambil hati ibunya untuk meminta bantuan sesuatu atau dia tahu Kirana sekarang kaya jadi sengaja kembali? Pikiran-pikiran itu membuat tatapan Kirana perlahan menjadi lebih dingin. Sementara dia masih tenggelam dalam keraguan. Bu Ratna tiba-tiba menggenggam tangan Rio dengan tangan kurusnya lalu berbisik memintanya membantu duduk untuk minum obat. Tindakan yang akrab itu membuat Kirana terdiam beberapa detik. Dia belum pernah melihat ibunya mempercayai siapapun seperti itu sejak ayahnya meninggal. Dan yang paling sulit dia terima adalah orang yang diandalkan ibunya saat sakit bukanlah putri kandungnya melainkan pria yang paling dia remehkan dalam hidupnya. Kirana berdiri bersandar di kusen pintu kamar. Tatapannya masih tidak lepas dari Rio. Dia tidak mengerti mengapa pria ini bisa muncul di sini seolah tidak pernah ada perceraian di antara mereka berdua. Dalam ingatan Kirana, pada hari dia menandatangani surat cerai, Rio hanya diam-diam, memegang pena lalu pergi dengan tangan kosong. Tidak berdehem memohon, tidak mengeluh, apalagi meminta apapun darinya. Sikap pasrah itu justru semakin membuat Kirana jijik pada waktu itu. Dia selalu berpikir seorang pria yang tidak memiliki ambisi akan selamanya berkutat dalam kemiskinan. Karena itu setelah bercerai, Kirana hampir sepenuhnya menghapus keberadaan Rio dari hidupnya. Tapi sekarang, melihat dia dengan hati-hati merawat ibunya, sedikit demi sedikit, dalam hati Kirana, mulai muncul perasaan tidak nyaman yang sangat aneh. Itu tidak sepenuhnya marah, juga tidak sepenuhnya terkejut, melainkan seperti ada sesuatu yang perlahan di luar kendalinya. Kirana melangkah beberapa langkah lagi ke dalam kamar lalu meletakkan tas tangan dengan keras di atas meja membuat Bu Ratna terkejut menoleh melihat putrinya. Rio juga berdiri. Wajahnya sedikit canggung. Dia mengulurkan tangan menarik selimut untuk wanita tua itu lalu berbisik, "Ibu Anda baru saja minum obat dan perlu istirahat sebentar lagi." Kirana tidak menjawab. Tatapannya berhenti pada kotak obat yang tertata rapi di kepala tempat tidur, lalu melihat ke kursi plastik di samping jendela. Di kursi itu masih tergantung jaket usang Rio dan sapu tangan yang sudah usang tepinya. Dia dengan cepat menyadari Rio tidak hanya mampir merawat beberapa jam seperti yang dia katakan tadi. Cara semua barang di ruangan itu tertata rapi menunjukkan Rio sudah sering berada di sini. Bahkan begitu akrab hingga menganggap ini rumahnya sendiri. Kirana menoleh melihat ibunya lalu bertanya mengapa tidak menyewa perawat. Dengan uang yang dia kirim setiap bulan, ibunya sepenuhnya bisa hidup jauh lebih nyaman. Bu Ratna mendengar itu hanya menghela napas. Mata cekung melihat ke Rio, lalu perlahan mengatakan perawatan orang luar tidak sebanding dengan perawatan keluarga. Kalimat itu membuat Kirana sedikit tertegun. Sejak kapan ibunya menganggap Rio sebagai keluarga setelah semua yang terjadi? Dialah putri kandungnya.
Namun saat ini berdiri di ruangan itu, Kirana justru merasa dirinya lah yang asing. Suasana menjadi lebih berat ketika Bu Ratna tiba-tiba batuk hebat. Rio segera membungkuk membantu ibunya duduk tegak. Satu tangan mengusap punggung. Tangan lainnya dengan cepat mengambil segelas air hangat di sampingnya untuk diberikan. Setiap gerakannya sangat cekatan. Seolah sudah diulang berkali-kali. Kirana berdiri di samping melihatnya dan dalam hatinya muncul perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Dia menyadari dirinya bahkan tidak tahu obat apa yang harus diminum ibunya. Apalagi tidak tahu apa yang harus dilakukan pertama kali setiap kali ibunya batuk. Setelah Bu Ratna lebih baik, Rio baru menoleh berpesan agar ibunya istirahat lalu menunduk hendak keluar. Tapi tepat saat dia melewati Kirana, dia tiba-tiba bertanya pekerjaan apa yang dia lakukan. Rio terdiam beberapa detik lalu menjawab bahwa saat ini dia bekerja sebagai buruh bangunan di kota. Siapa yang membutuhkan apa dia lakukan itu? Mendengar jawaban itu, Kirana sedikit mencibir. Di matanya, kehidupan Rio setelah bertahun-tahun masih tidak berbeda dari sebelumnya. Dia masih miskin. Masih berkutat dengan pekerjaan kasar yang dulu sangat dia benci. Kirana perlahan mengikuti Rio ke halaman luar. Dia melihat sepeda tua yang diparkir di dekat pagar lalu dengan suara dingin bertanya mengapa dia masih datang merawat ibunya setelah mereka berdua bercerai. Rio tidak langsung menjawab. Dia membungkuk mencuci tangan yang berlumuran debu semen di bawah keran, lalu baru mengatakan bahwa Bu Ratna sudah tua dan sakit. Hidup sendiri tidak ada yang merawat jadi dia membantu apa yang dia bisa. Jawaban sederhana itu justru semakin membuat Kirana bingung. Dia tidak percaya di dunia ini ada pria yang rela mengorbankan waktu, tenaga untuk mantan ibu mertua tanpa mengharapkan balasan apapun. Dalam benak Kirana mulai muncul serangkaian pikiran. Dia teringat artikel-artikel yang pernah menulis tentang dirinya. Teringat aset kekayaan yang sangat besar yang masih dibicarakan kalangan bisnis. Seorang seperti Rio. Apakah dia benar-benar tidak tergiur dengan kehidupan mewah itu? Semakin dia berpikir, tatapan matanya semakin dingin. Kirana dengan terus terang mengatakan bahwa jika dia kekurangan uang maka dia bisa membantu sejumlah uang. Tapi jangan menggunakan alasan merawat ibunya untuk membuat orang lain salah paham bahwa hubungan mereka berdua masih ada. Rio mendengar itu sedikit terkejut. Dia mendongak menatap Kirana. Matanya jelas menunjukkan rasa sakit. Tapi dengan sangat cepat menunduk lagi. Dia mengatakan tidak pernah berpikir seperti itu. Apalagi berniat memanfaatkan Bu Ratna atau kembali ke kehidupannya. Setelah itu dia mengangkat tas berisi obat hendak pergi. Tapi tepat pada saat itu Bu Ratna dari dalam rumah keluar ke pintu. Suaranya lemah memanggil Rio untuk kembali membantunya mengambil obat sore. Hanya satu kalimat sederhana sudah cukup bagi Kirana untuk menyadari betapa ibunya bergantung padanya. Kirana berdiri melihat punggung Rio kembali masuk ke dalam rumah dan dalam hatinya kacau balau. Dia tidak pernah berpikir akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran mantan suaminya di rumah ibunya sendiri. Yang paling membuatnya kesal bukan karena Rio masih muncul di sini melainkan karena dia melakukan terlalu baik peran yang seharusnya dia lakukan. Selama bertahun-tahun, dia selalu bangga bahwa dia sukses, kaya, dan mampu merawat keluarga dengan uang. Tapi sampai hari ini, untuk pertama kalinya Kirana mulai merasa uang yang dia kirim setiap bulan, seolah tidak bisa mengisi kekosongan yang dia lupakan di keluarga ini. Sore itu, langit kampung mendung seolah akan turun hujan lebat lagi. Kirana duduk di ruang tamu melihat halaman yang penuh daun gugur dengan suasana hati yang berat dan sulit dijelaskan. Sejak kembali sampai sekarang, bayangan Rio yang dengan hati-hati merawat ibunya terus terulang di benaknya, membuatnya tidak bisa merasa nyaman. Yang paling sulit Kirana terima adalah perasaan asing di rumahnya sendiri tempat dia tumbuh besar. Ibunya lebih sering memanggil nama Rio daripada memanggilnya. Semua kebiasaan ibunya seolah juga bergantung padanya. Sementara dia, putri kandungnya, seperti tamu yang lama berkunjung lalu akan pergi. Kirana meletakkan cangkir teh dengan keras di atas meja ketika mendengar suara batuk ibunya yang terdengar dari dalam kamar. Belum sempat berdiri,
Rio sudah lebih cepat darinya 1 langkah. Dia dari halaman masuk. Di tangannya membawa obat yang baru dibeli di puskesmas desa. Melihat cara dia dengan akrab mengambil air, membagi obat, lalu mengingatkan jam minum, Kirana tiba-tiba merasa tidak nyaman hingga tercekat. Dia tidak mengerti mengapa pria ini bisa muncul di setiap momen penting ibunya seperti itu. Malam setelah Bu Ratna tidur, Kirana keluar ke teras rumah untuk menghirup udara. Hujan mulai gerimis. Tetesan air jatuh di atap seng menghasilkan suara yang teratur dan berat. Dia tanpa sadar melihat ke arah dapur di belakang lalu menemukan lampu masih menyala. Rasa penasaran bercampur tidak nyaman membuatnya melangkah turun dari tangga lalu berjalan ke arah sana. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, dia melihat Rio sedang membungkuk menyalakan kompor arang. Sebuah panci bubur kecil diletakkan di atasnya. Uap panas mengepul. Dia sambil mengaduk bubur dengan hati-hati menyaring setiap potong ikan. Membuang semua durinya ke piring kecil di sampingnya. Kirana mengerutkan kening berdiri melihat sangat lama. Rio yang dulu canggung, pendiam, tidak pernah tahu bagaimana menunjukkan hal-hal besar. Namun sekarang setiap gerakannya begitu cekatan seperti perawat profesional. Hanya beberapa menit kemudian, Rio mematikan kompor, menuang bubur ke mangkuk lalu membawanya ke kamar untuk Bu Ratna. Kirana diam-diam mengikuti di belakang. Melalui celah pintu, dia melihat. Dia dengan lembut membantu ibunya duduk. Dengan sabar meniup setiap sendok bubur lalu baru menyuapkannya ke mulutnya. Kadang-kadang Bu Ratna terlalu lelah untuk makan. Rio bahkan membujuknya seperti membujuk anak kecil. Pemandangan itu tiba-tiba mengingatkan Kirana pada tahun-tahun awal pernikahannya. Dulu, setiap kali dia pulang kerja terlambat, Rio juga sering memasak nasi dan lauk lalu duduk menunggu. Ketika dia stres karena pekerjaan, dia selalu menjadi orang yang begadang membuatkan susu panas untuknya minum. Hanya saja saat itu, Kirana belum pernah menganggap hal-hal kecil itu berharga. Di matanya, saat itu pria harus menghasilkan banyak uang, harus memiliki status dan ambisi besar. Sementara Rio yang hanya tahu merawat keluarga justru membuatnya merasa tercekik dan kecewa. Kirana meremas tangannya ketika melihat ibunya tiba-tiba menggenggam tangan Rio lalu dengan terisak mengucapkan terima kasih. Tepat pada saat itu, dalam hati Kirana muncul perasaan cemburu yang sangat aneh. Dia adalah putri kandung, orang yang paling sukses dan kaya di rumah. Tetapi orang yang membuat ibunya merasa tenang saat sakit bukanlah dia. Riolah yang dibutuhkan ibunya di sampingnya. Semakin malam, hujan di luar semakin deras. Sekitar tengah malam, Bu Ratna tiba-tiba mengalami sesak napas. Suara batuk yang bertubi-tubi terdengar membuat Kirana terkejut lari ke kamar ibunya. Tapi ketika dia masih bingung tidak tahu harus berbuat apa, Rio sudah segera mengambil obat menaruhnya di bawah lidah Bu Ratna, lalu dengan cepat mengusap dadanya untuk membantunya bernapas lebih mudah. Dia begitu tenang hingga membuat Kirana terkejut. Setelah beberapa saat, kondisi Bu Ratna perlahan stabil. Kirana berdiri di samping melihat semua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah berpikir penyakit ibunya separah itu. Yang lebih menakutkan adalah Rio seolah sudah sangat terbiasa dengan situasi ini. Dia tahu obat apa yang harus diminum ibunya. Tahu bagaimana harus menangani setiap kali ibunya lelah. Bahkan mengingat dengan jelas jadwal minum obat. Sementara dia, orang yang selalu menganggap dirinya anak berbakti, tidak tahu apa-apa selain mengirim uang. Setelah Bu Ratna tertidur lagi, Rio baru menghela napas lalu berbalik pergi ke dapur untuk mencuci lap. Kirana mengikutinya keluar. Kali ini, dia tidak lagi mempertahankan ekspresi tenang, melainkan langsung bertanya padanya sejak kapan ibunya sakit parah. Rio sedikit terdiam beberapa detik lalu mengatakan ibunya menderita gagal ginjal sudah hampir 2 tahun. Kesehatannya semakin melemah jadi harus dipantau secara teratur. Mendengar itu, Kirana tertegun. 2 tahun terakhir, dia sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Kirana mulai merasa marah.
Tetapi kemarahan itu tidak jelas apakah ditujukan untuk Rio atau untuk dirinya sendiri. Dia bertanya mengapa tidak ada yang memberitahunya. Rio hanya menjawab bahwa Bu Ratna tidak ingin merepotkan putrinya karena tahu dia sibuk dengan pekerjaan. Jawaban itu membuat Kirana tercekat. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikir dia berkorban banyak untuk keluarga. Tetapi ternyata ibunya bahkan tidak berani mengganggu kehidupannya yang sibuk. Hujan di luar semakin deras. Rio menarik kembali pintu kayu lalu menoleh berpesan agar Kirana istirahat lebih awal karena besok masih harus membawa Bu Ratna ke kota untuk kontrol ulang. Kalimat itu justru membuat Kirana terdiam lagi. Dia berbicara tentang merawat ibunya seolah itu adalah tanggung jawabnya. Tanpa mengeluh. Tanpa berdehem membanggakan. Apalagi menuntut apapun. Malam itu, Kirana hampir tidak bisa tidur. Dia berbaring di kamar mendengar suara hujan jatuh di teras dan pikirannya kacau balau. Pria yang dulu dia anggap tidak berguna kini menjadi satu-satunya sandaran ibunya. Sementara dia, yang memiliki semua uang dan ketenaran, tidak tahu harus berbuat apa ketika ibunya sesak napas di tengah malam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Kirana mulai merasa kekayaannya seolah tidak lagi membanggakan seperti sebelumnya. Pagi berikutnya, langit baru cerah setelah hujan lebat semalaman. Tetapi suasana di rumah kecil itu masih berat dan sulit dijelaskan. Kirana bangun sangat pagi. Dia hampir tidak bisa tidur karena pikiran-pikiran yang kacau di kepalanya. Suara batuk ibunya. Bayangan Rio yang sibuk merawatnya semalaman. Dan perasaan tidak berdaya dirinya sendiri terus membayangi tanpa henti. Tetapi alih-alih melunak, ketidaknyamanan dalam diri Kirana justru semakin besar. Dia tidak bisa menerima kehadiran mantan suaminya dalam kehidupan keluarganya. Seolah dia adalah anggota keluarga yang sebenarnya. Ketika keluar ke halaman, Kirana melihat Rio sedang duduk memperbaiki sepeda tua di bawah pohon pinang. Di sampingnya ada beberapa kantong obat yang baru dibeli dan sebungkus bubur panas yang masih mengepul. Dia masih mengenakan pakaian kerja usang yang kemarin. Rambutnya masih sedikit basah karena baru saja mandi terburu-buru dengan air sumur setelah pergi bekerja lebih awal di tempat material bangunan. Pemandangan itu membuat Kirana merasa tercekat. Tetapi dia dengan cepat menyingkirkan perasaan itu. Di matanya, semakin lama Rio muncul di sini, maka semakin sulit situasinya. Kirana melangkah maju ke hadapan Rio lalu dengan suara dingin bertanya, "Kamu mau sampai kapan di sini?" Rio mendongak menatapnya beberapa detik. Matanya sedikit terkejut dengan sikap kasar itu. Dia perlahan menjawab, "Bu Ratna hari ini harus ke kota untuk kontrol ulang jadi saya menunggu mengantar ibu lalu akan pulang nanti." Jawaban yang sangat biasa itu justru membuat Kirana semakin kesal. Dia merasa semuanya sudah melampaui batas yang bisa dia terima. Kirana melipat tangan berdiri di hadapan Rio. Suaranya semakin dingin. Dia mengatakan sekarang ibunya sudah ada dia di sini untuk merawat. Tidak perlu dia muncul lagi. Dengan kondisi dia saat ini, menyewa 10 pembantu atau dokter pribadi pun tidak masalah. Dia tidak ingin orang luar melihat lalu membicarakan mantan suaminya yang setiap hari datang ke rumah ibu mertuanya. Kata-kata itu membuat Rio sedikit menunduk. Dia tidak membantah melainkan hanya mengatakan dia tidak peduli orang lain berpikir apa. Yang penting Bu Ratna sehat. Sikap pasrah itu justru membuat Kirana semakin tidak nyaman. Bertahun-tahun lalu juga begitu. Setiap kali mereka berdua bertengkar, Rio selalu memilih untuk mengalah dengan diam daripada berdebat. Saat itu Kirana menganggapnya lemah. Tidak punya keberanian sebagai pria. Sementara sekarang, cara dia dengan tenang menanggung, justru membuat dia merasa dirinya lah yang tidak masuk akal. Dan hal itu membuat harga diri Kirana terpicu dengan hebat. Kirana menatap lurus ke mata Rio lalu bertanya apakah dia ingin mengambil hati ibunya untuk kembali ke kehidupannya. Pertanyaan itu membuat Rio tertegun. Dia berdiri membersihkan debu di celananya lalu perlahan mengatakan di antara mereka berdua sudah berakhir sejak lama. Dia tidak pernah berpikir untuk kembali. Tapi Kirana tidak berhenti. Begitu banyak
Emosi yang terpendam dari kemarin hingga sekarang membuatnya mulai mengucapkan kata-kata yang lebih berat. Dia mengulang cerita bagaimana dulu dia harus susah payah membangun karir sementara Rio hanya seorang pekerja miskin yang tidak punya ambisi. Dia mengatakan jika dulu tidak bercerai maka seumur hidupnya dia tidak akan bisa masuk ke kalangan atas seperti sekarang. Dalam kemarahan, Kirana bahkan mengucapkan kata-kata bahwa orang seperti Rio seumur hidupnya hanya cocok berkutat dengan lumpur dan pekerjaan kasar yang rendah diri. Mendengar itu, raut wajah Rio mulai berubah. Tangannya mengepal erat tapi lalu dengan sangat cepat dilepaskan. Dia menatap Kirana dengan mata sedih lalu berbisik bahwa dia tidak pernah ingin bersaing apapun dengannya. Merawat Bu Ratna hanya karena dia tulus menyayangi ibunya. Tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Tapi penjelasan itu saat ini sama sekali tidak masuk ke telinga Kirana. Kemarahan membuatnya kehilangan kendali. Kirana menunjuk ke gerbang lalu berkata, "Mulai sekarang Rio tidak perlu datang lagi. Saya akan menyewa orang untuk merawat ibu dan membayar semua biaya pengobatan terbaik. Saya tidak ingin melihat Anda muncul di sekitar rumah lagi." Suaranya begitu dingin hingga Bu Ratna di dalam rumah yang mendengarnya pun harus memegang tongkat dan keluar. Bu Ratna baru saja melihat keduanya tegang langsung. Buru-buru menasihati putrinya untuk tenang. Tapi Kirana saat ini tidak lagi mempertahankan kelembutan. Dia menoleh berbicara kepada ibunya bahwa dia terlalu percaya orang. Di masyarakat ini tidak ada yang memberi sesuatu tanpa imbalan. Rio melakukan sebanyak itu pasti ada tujuan tertentu. Kalimat itu membuat wajah Bu Ratna pucat karena sedih. Rio mendengar itu lalu menunduk mengangkat tas obatnya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut melainkan hanya berbisik berpesan agar Bu Ratna ingat minum obat tepat waktu lalu berbalik menuntun sepedanya keluar gerbang. Tepat pada saat itu, Kirana menambahkan satu kalimat lagi yang membuat suasana seperti membeku. Dia mengatakan jangan berpikir merawat beberapa hari bisa membuat dia terharu. Orang seperti dia sekarang tidak kekurangan uang untuk membayar siapapun. Rio terdiam beberapa detik. Punggung kurusnya di bawah sinar matahari pagi tiba-tiba membuat Bu Ratna merasa sangat iba. Tapi dia tetap tidak berbalik membantah. Dia hanya mengangguk pelan lalu diam-diam menuntun sepeda tua itu keluar gerbang. Bayangan Rio yang lambat laun menghilang di balik jalan tanah kecil membuat Bu Ratna menangis di halaman. Kirana masih berdiri di sana tetapi dalam hatinya muncul perasaan hampa yang sangat aneh. Dia berpikir akhirnya dia sudah menyelesaikan masalah yang tidak nyaman ini. Namun ketika kembali ke rumah yang sepi dari langkah kaki Rio, dia tiba-tiba menyadari suasana di sini jauh lebih dingin dari yang dia bayangkan. Makan siang hari itu, Bu Ratna hampir tidak bisa makan apapun. Dia hanya duduk melihat ke gerbang seperti menunggu seseorang. Kirana berusaha memesan makanan enak dari restoran di kota. Tetapi ibunya hanya makan beberapa suap lalu meletakkannya. Yang lebih membuat Kirana tidak nyaman adalah ibunya terus-menerus bertanya apakah Rio sudah sampai rumah. Apakah dia sudah makan pagi ini? Lalu mengingatkan bahwa dia bekerja berat mudah sakit perut jika melewatkan makan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasa kalah dari seorang pria yang dulu tidak pernah dia anggap penting. Bukan kalah dalam hal uang atau status melainkan kalah dalam kasih sayang yang ibunya berikan kepadanya. Dan dia tidak menyangka bahwa keputusan untuk mengusir Rio pagi itu akan menjadi hal yang paling dia sesali seumur hidupnya hanya dalam beberapa hari lagi. Sore itu, rumah kecil itu menjadi sangat sepi setelah Rio pergi. Meskipun di luar dia masih terlihat tenang. Tetapi Kirana mulai merasakan perubahan dalam setiap kegiatan kecil ibunya. Bu Ratna tidak lagi makan tepat waktu seperti sebelumnya. Obat juga sering lupa diminum. Setiap kali Kirana bertanya sesuatu, dia hanya menjawab seadanya, lalu kembali memalingkan wajah melihat ke gerbang seolah sedang menunggu seseorang. Hal itu membuat Kirana merasa tidak nyaman sekaligus bingung. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya begitu bergantung pada Rio. Sore hari, Kirana memutuskan untuk pergi ke ujung desa mencari pembantu paruh waktu untuk merawat ibunya secara jangka panjang. Dia berpikir hanya dengan menyewa orang profesional, semuanya akan cepat beres. Di jalan,
Tatapan penasaran penduduk desa masih tertuju padanya. Beberapa ibu-ibu tetangga berdiri di teras rumah. Begitu melihat Kirana, langsung berbisik membicarakan sesuatu. Lalu saling pandang penuh arti. Kirana yang terbiasa dengan tatapan kagum di kota tidak terlalu peduli. Namun semakin masuk ke dalam dusun, dia semakin merasa suasana hari ini ada yang aneh. Ketika sampai di ujung gang, Kirana bertemu Bu Siti, pemilik warung kelontong. Tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya sejak kecil. Begitu melihat Kirana, Bu Siti langsung menarik kursi mengundang dia duduk lalu bertanya tentang Bu Ratna. Kirana menjawab bahwa kesehatan ibunya masih lemah. Tetapi dia akan menyewa orang untuk merawatnya lebih baik. Setelah itu, dia bahkan menambahkan satu kalimat bahwa mulai sekarang dia tidak akan membiarkan orang luar seenaknya datang ke rumahnya lagi. Mendengar itu, Bu Siti sedikit mengerutkan kening lalu bertanya apakah Kirana sedang membicarakan Rio. Kirana tidak menyembunyikan. Terus terang mengakui dia sudah menyuruh Rio untuk tidak datang lagi karena tidak ingin terlibat setelah bercerai. Dia juga mengatakan dirinya cukup mampu merawat ibunya dengan kondisi terbaik jadi tidak perlu bantuan dari siapapun. Tapi berbeda dengan pikiran Kirana. Bu Siti setelah mendengar itu tiba-tiba menghela napas berat. Dia menatap Kirana sangat lama lalu perlahan bertanya apakah selama bertahun-tahun dia benar-benar tahu bagaimana ibunya hidup. Pertanyaan itu membuat Kirana sedikit tidak nyaman. Dia menjawab bahwa setiap bulan dia selalu mengirim banyak uang ke kampung. Tidak pernah membiarkan ibunya kekurangan apapun. Tetapi Bu Siti setelah mendengar itu justru menggelengkan kepala. Matanya bercampur kasihan. Suaranya perlahan tetapi setiap kalimatnya seperti menusuk langsung ke hati Kirana. Dia bercerita bahwa sejak Kirana pergi ke kota lalu terkenal. Bu Ratna hampir hidup sendiri. Awalnya kesehatan ibunya masih baik jadi masih bisa mengurus diri sendiri. Tapi sekitar 2 tahun terakhir, penyakit ibunya memburuk dengan cepat. Ada beberapa malam ibunya kesakitan hingga pingsan. Riolah yang menggendong ibunya berlari hingga ke jalan besar untuk naik mobil ke rumah sakit kota karena hujan tidak bisa memanggil siapapun. Kirana berdiri tertegun di tengah halaman rumah Bu Siti. Dia belum pernah mendengar ibunya menceritakan hal-hal itu. Apalagi tidak bisa membayangkan mantan suaminya yang dia remehkan melakukan hal-hal itu selama waktu yang begitu lama. Tapi yang lebih mengejutkan Kirana adalah ketika Bu Siti bercerita bahwa Rio hampir meninggalkan semua pekerjaannya sendiri untuk merawat Bu Ratna. Bu Siti berkata, "Beberapa kali saya melihat Rio bekerja sebagai buruh bangunan dari pagi hingga malam. Orang penuh debu semen masih buru-buru pulang memasak bubur untuk ibu Kirana makan. Ada malam Bu Ratna sakit di tengah malam. Rio begadang hingga pagi untuk menjaga obat. Lalu keesokan paginya masih terus pergi bekerja serabutan. Semua orang di dusun tahu cerita itu. Hanya Kirana yang sama sekali tidak tahu. Kirana mulai merasa jantungnya berdebar kencang tidak normal. Perasaan tidak nyaman merayap di dadanya, membuatnya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tapi egonya yang terlalu besar masih membuatnya berusaha mencari alasan untuk menyangkal semua itu. Dia mengatakan mungkin Rio melakukan itu karena ingin mengambil hati semua orang atau mengharapkan sesuatu darinya nanti. Mendengar itu, Bu Siti tiba-tiba tertawa pahit. Dia bertanya apakah Kirana tahu di mana sepeda motor yang pernah dikendarai Rio. Kirana terdiam beberapa detik karena dia benar-benar tidak pernah memperhatikannya. Bu Siti lalu bercerita bahwa tahun lalu Bu Ratna harus dirawat di rumah sakit darurat karena gagal ginjal parah. Rio tidak punya cukup uang jadi dia menjual satu-satunya sepeda motornya untuk membayar biaya rumah sakit. Setelah itu dia bekerja di proyek yang jauh. Setiap hari mengayuh sepeda tua puluhan kilometer untuk mencari uang obat untuk ibunya. Cerita itu seperti pukulan keras bagi harga diri Kirana. Dia mulai teringat pakaian usang Rio yang pudar, tangan kasarnya, dan sepeda tua yang diparkir di halaman kemarin. Saat itu dia hanya berpikir dia miskin seperti dulu. Tetapi tidak pernah berpikir semuanya menjadi begitu sulit. Bu Siti masih terus bercerita. Suaranya penuh iba.
Dia mengatakan yang membuat semua orang di dusun menghormati Rio bukan karena dia miskin melainkan karena dia hidup begitu berbakti. Setelah bercerai, semua orang berpikir dia akan memutuskan hubungan dengan keluarga Kirana. Tapi tidak disangka ketika Bu Ratna sakit, orang pertama yang muncul justru Rio. Dia merawat ibunya lebih dari anak kandung. Tidak pernah mengeluh sedikit pun. Semakin Kirana mendengar, wajahnya semakin pucat. Dia tiba-tiba teringat bagaimana dia menggunakan kata-kata kasar pagi itu untuk mengusir Rio. Dia juga curiga Rio memiliki tujuan lain ketika merawat ibunya. Berpikir begitu, tangan Kirana mulai gemetar. Tapi kejutan terbesar masih belum berhenti. Bu Siti tiba-tiba bertanya apakah Kirana tahu uang yang dia kirim setiap bulan digunakan untuk apa. Kirana segera menjawab bahwa ibunya pasti menggunakannya untuk berobat dan kebutuhan sehari-hari. Namun Bu Siti justru menggelengkan kepala lalu berkata, Bu Ratna hampir tidak menyentuh uang itu. Dia selalu menyimpannya karena takut putrinya yang berbisnis di kota sewaktu-waktu kesulitan dan membutuhkan. Kirana berdiri tak bergerak beberapa detik. Merasa seolah otaknya baru saja dipukul keras oleh seseorang. Jika ibunya tidak menggunakan uang yang dia kirim, lalu selama ini biaya rumah sakit dan obat-obatan dari mana? Seolah menebak pikiran Kirana. Bu Siti perlahan menjawab bahwa hampir seluruhnya ditanggung oleh Rio. Pada saat itu, Kirana merasa tenggorokannya tercekat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyadari mungkin dia sudah sangat salah dan kegelisahan mulai membesar ketika dia teringat tatapan sedih Rio saat meninggalkan rumah pagi itu. Meninggalkan rumah Bu Siti. Kirana berjalan di jalan desa yang sudah dikenalnya dengan perasaan kakinya berat seperti menginjak batu. Kata-kata yang baru saja dia dengar membuat otaknya kacau. Dia masih tidak bisa percaya pria yang dia remehkan selama bertahun-tahun diam-diam menanggung semua di belakangnya. Semakin dia berpikir, harga diri Kirana semakin terkoyak hebat. Sebagian dari dirinya ingin menyangkal seluruhnya. Ingin percaya bahwa semua orang membesar-besarkan cerita untuk membela Rio. Tetapi bagian lain mulai merasa takut. Takut bahwa semua yang dikatakan Bu Siti adalah benar. Sesampainya di rumah, Kirana melihat Bu Ratna sedang berbaring memunggungi dinding. Terlihat lebih lelah dari pagi. Rumah yang sudah tua kini semakin dingin dan sepi tanpa suara langkah kaki Rio yang akrab. Kirana berdiri di pintu kamar melihat ibunya lama sekali lalu baru berbisik bertanya apakah dia ingin makan sesuatu. Tetapi Bu Ratna hanya menggelengkan kepala. Suaranya lemah mengatakan tidak nafsu makan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasa benar-benar tidak berdaya menghadapi kelelahan ibunya. Dia menarik kursi duduk di samping tempat tidur lalu tanpa sadar melihat laci kecil yang diletakkan di kepala tempat tidur. Itu adalah lemari kayu tua dari zaman ayahnya masih hidup. Permukaannya sudah banyak mengelupas. Biasanya Kirana tidak pernah memperhatikannya. Tapi hari ini entah mengapa dia teringat ucapan Bu Siti tentang Rio yang mencatat semua hal yang berkaitan dengan ibunya. Sebuah perasaan mendorong yang sulit dijelaskan membuat Kirana berdiri membuka laci. Di dalamnya tidak ada emas perak atau dokumen berharga seperti yang dia kira. Hanya ada beberapa kotak obat, beberapa lembar tagihan rumah sakit yang dilipat rapi, dan sebuah buku catatan bersampul koklat yang sudah usang di sudut-sudutnya. Kirana mengambil buku catatan itu. Telapak tangannya tanpa sadar sedikit gemetar. Di halaman pertama, dia mengenali tulisan tangan Rio yang akrab. Tulisannya masih jelek seperti dulu. Sedikit miring dan cakar ayam. Tetapi setiap baris ditulis dengan sangat rapi. Kirana perlahan membalik halaman berikutnya lalu matanya perlahan menegang. Tanggal 12. Ibu demam tinggi semalaman tidak bisa makan apapun. Dokter berpesan harus membeli obat tambahan tetapi masih kurang 700. Ling ling ling. Besok akan meminta uang muka di proyek. Kirana membaca itu dan jantungnya berdebar kencang. Dia melanjutkan membalik beberapa halaman lagi. Tanggal 2 Mei. Ibu sesak napas jam 2 pagi. Menggendong ibu ke jalan besar untuk naik mobil ke rumah sakit kota. Dokter bilang untung dibawa tepat waktu. Tanggal 18.
Ibu merindukan Kirana jadi menangis terus. Saya menelepon tapi tidak berani mengganggu karena dengar sedang rapat dengan mitra. Setiap kata seperti tangan tak terlihat mencekik dada Kirana. Dia tidak pernah berpikir Rio mencatat semuanya dengan begitu detail. Bukan barisan tulisan yang membanggakan atau mengeluh, melainkan seperti buku harian yang mencatat perjalanan merawat orang terdekat dengan segala ketulusan. Kirana membalik lebih cepat. Napasnya mulai terengah-engah. Di antara halaman buku terselip banyak sekali tagihan rumah sakit, kwitansi pembelian obat, dan hasil tes. Nama pembayar di semua dokumen adalah Rio. Ada tagihan dengan jumlah uang yang sangat besar hingga dia sendiri pun tertegun melihatnya. Tepat pada saat itu, selembar kertas kecil jatuh dari buku catatan ke lantai. Kirana membungkuk mengambilnya lalu tertegun ketika menyadari itu adalah surat jual beli sepeda motor. Penjualnya adalah Rio. Tanggal penjualannya tepat pada waktu Bu Ratna dirawat di rumah sakit parah, seperti yang diceritakan Bu Siti. Kirana merasa tenggorokannya tercekat. Dia terduduk di lantai. Kedua tangannya meremas erat buku catatan tua itu. Bayangan sepeda tua Rio tiba-tiba muncul dengan jelas di benaknya. Ternyata dia bukan miskin hingga tidak mampu membeli motor baru, melainkan sudah menjual satu-satunya asetnya untuk mengobati ibunya. Tapi kejutan terbesar masih ada di belakang. Kirana membuka halaman-halaman terakhir buku catatan lalu menemukan segepok kertas pengiriman uang ke bank yang terselip sangat rapi. Dia dengan gemetar membukanya lalu tertegun. Itu adalah buku tabungan atas namanya. Di dalamnya ada semua uang yang dia kirim selama bertahun-tahun. Hampir tidak ada yang disentuh. Kirana merasa kepalanya pusing. Dia selalu berpikir uang yang dia kirim sudah membantu ibunya hidup lebih berkecukupan. Dia pernah bangga bahwa dia meskipun sibuk masih sangat baik dalam menafkahi keluarga. Tetapi ternyata saat dia muncul di media dengan gelar anak berbakti, ibunya justru menyimpan semua uang itu karena takut putrinya kesulitan nanti. Sementara orang yang benar-benar mengeluarkan uang untuk berobat, begadang merawatnya justru Rio. Kirana menunduk dalam. Perasaan malu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia teringat setiap kata-kata kasar yang dia ucapkan kepada Rio pagi itu. Dia pernah curiga dia memanfaatkan ibunya untuk mengeruk uang. Pernah meremehkan pekerjaan kasarnya. Pernah mengatakan dia tidak pantas masuk ke kehidupannya. Namun pria itu diam-diam menggunakan seluruh masa muda dan tenaganya untuk menanggung tanggung jawab menggantikannya. Tepat pada saat itu, suara lemah Bu Ratna terdengar dari belakang membuat Kirana terkejut. Dia bertanya apakah dia sudah tahu semuanya. Kirana berbalik menatap ibunya. Matanya merah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi ibunya. Bu Ratna perlahan bercerita bahwa Rio selalu melarangnya mengatakan yang sebenarnya kepada Kirana. Dia takut dia terganggu pekerjaannya. Takut mempengaruhi karir yang dia dapatkan dengan susah payah. Setiap kali ibunya ingin menelepon putrinya, Rio selalu melarangnya karena takut dia khawatir. Semakin mendengar, Kirana semakin merasa dirinya kecil dan menyedihkan. Selama bertahun-tahun, dia selalu bangga dengan kesuksesannya. Tapi sekarang dia menyadari dirinya belum pernah benar-benar memahami arti dua kata budi baik itu. Bu Ratna perlahan bercerita lagi bahwa Rio sudah melakukan segala cara untuk mencari uang demi pengobatannya. Siang hari dia bekerja sebagai buruh bangunan di proyek. Malamnya dia mengendarai motor mengantar barang sewaan di pasar induk. Ada waktu kesehatannya menurun karena bekerja terlalu keras. Dia demam tinggi tetap berusaha menyembunyikannya untuk terus bekerja. Setiap kali ibunya menasihati untuk istirahat, dia hanya tersenyum, lalu mengatakan selama masih bisa bekerja, harus berusaha. Kirana mendengar itu dan air matanya terus mengalir. Dia teringat penampilan kurus Rio saat bertemu lagi. Teringat tangan kasarnya dan pakaian usang yang pudar. Dulu dia pernah merasa malu memiliki suami seperti itu. Dia pernah berpikir dia selamanya tidak akan bisa masuk ke dunianya. Tapi sekarang, Kirana baru mengerti orang yang seharusnya malu justru dirinya. Siang itu, Kirana masuk ke dapur kecil di belakang rumah. Semua barang
Di dalamnya tertata sangat rapi. Di dinding masih tertempel selembar kertas berisi jadwal minum obat Bu Ratna dengan tulisan tangan Rio yang akrab. Di sudut dapur ada sebuah panci tanah liat tua. Di dalamnya masih ada sedikit bubur yang dimasak kemarin. Kirana berdiri melihat sangat lama lalu menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengerti perasaan sakit ketika menyadari dia telah melukai orang baik begitu parah. Sementara Kirana masih tenggelam dalam emosi yang kacau. Bu Siti tetangga tiba-tiba mampir. Begitu melihat Kirana, dia langsung menghela napas, lalu bercerita bahwa pagi itu Rio masih pergi bekerja seperti biasa, meskipun kemarin dia diucapkan kata-kata kasar. Dengar-dengar proyek hari ini harus memindahkan semen terus-menerus dari pagi hingga malam. Kirana segera mendongak bertanya di mana proyeknya. Tetapi Bu Siti belum sempat menjawab. Bu Ratna sudah bersuara melarangnya. Dia mengatakan, Rio adalah orang yang berharga diri. Jika sekarang Kirana mencarinya hanya untuk memberi uang atau meminta maaf seadanya, maka justru akan semakin melukai perasaannya. Kalimat itu membuat Kirana tertegun. Benar, pria itu tidak pernah membutuhkan uangnya. Yang dia butuhkan mungkin hanya rasa hormat yang selama bertahun-tahun dia tidak pernah memberikannya. Sore hari, Kirana duduk sendiri di halaman melihat matahari terbenam di balik deretan pohon pinang di depan gang. Untuk pertama kalinya sejak menjadi miliarder wanita terkenal, dia merasa semua yang dia miliki seolah tidak lagi berarti. Uang, status, atau pujian di masyarakat kini menjadi terlalu kecil dibandingkan dengan pengorbanan Rio. Dan tepat pada saat itu, Kirana mengerti bahwa hutang terbesar dalam hidupnya bukanlah uang melainkan hutang budi kepada pria yang pernah dia lewati dengan dingin seolah tidak pernah ada. Malam itu, rumah kecil itu diselimuti suasana berat hingga mencekik. Kirana duduk sendiri di teras. Matanya kosong melihat halaman yang tergenang air hujan dan otaknya kosong. Belum pernah dalam hidupnya dia merasa begitu lelah seperti saat ini. Bertahun-tahun dia selalu hidup dalam pujian orang. Media menyebutnya miliarder wanita yang berani. Sosok wanita sukses yang banyak dikagumi. Namun saat ini, semua gelar itu justru menjadi hal yang paling pahit baginya. Kirana teringat setiap kata yang pernah dia ucapkan kepada Rio. Dia pernah mencela dia miskin. Pernah meremehkan pekerjaan kasarnya. Pernah mengatakan dia tidak pantas berdiri di sampingnya. Bahkan ketika tahu ibunya sakit parah, reaksi pertamanya masih curiga. Dia punya tujuan lain. Berpikir begitu, Kirana tiba-tiba tertawa pahit. Ternyata orang yang paling egois dan pragmatis selama ini justru dia. Di kamar dalam, Bu Ratna kembali batuk hebat. Kirana segera berlari membantu ibunya duduk. Tapi hanya beberapa menit kemudian, dia sudah mulai panik. Bu Ratna bernapas lebih berat dari biasanya. Tangannya gemetar mencari obat. Kirana buru-buru membuka laci. Tetapi melihat puluhan jenis obat yang berbeda otaknya kacau balau. Dia tidak tahu jenis mana yang harus diminum duluan. Jenis mana yang harus diminum setelah makan. Perasaan tidak berdaya membuat tangannya gemetar hebat hingga menjatuhkan kotak obat ke lantai. Tepat pada saat itu, Bu Ratna dengan susah payah bersuara bertanya di mana Rio. Hanya satu kalimat sederhana sudah cukup membuat hati Kirana terasa sakit. Ibunya tidak memanggil dokter. Tidak memanggil putrinya, melainkan teringat Rio pertama kali. Hal itu membuktikan selama waktu yang begitu lama, dialah yang selalu berada di samping ibunya di saat-saat paling lemah. Kirana buru-buru menelepon dokter di kota lalu begadang hampir semalaman untuk merawat ibunya. Tetapi semakin dia berusaha, dia semakin menyadari dirinya canggung dan asing dengan semua hal di rumah ini. Dia tidak tahu apa yang ibunya suka makan saat lelah. Tidak tahu bagaimana harus menata bantal agar ibunya bernapas lebih mudah. Apalagi tidak tahu setiap kali sakit punggung ibunya biasanya perlu diolesi minyak di mana. Hal-hal yang terlihat kecil itu, Rio melakukannya dengan cekatan seperti kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam hidupnya. Sekitar subuh, setelah Bu Ratna tertidur sebentar,
Kirana baru keluar ke halaman. Dia duduk di kursi tua di bawah pohon pinang. Kedua tangannya memegang wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Kirana menangis seperti anak kecil. Bukan jenis air mata yang menetes untuk melampiaskan emosi, melainkan perasaan sakit yang mencekik ketika menyadari dia telah sangat salah. Dia menangis karena menyesal. Menyesal karena telah mengabaikan ibunya selama bertahun-tahun sakit. Menyesal karena telah menggunakan uang untuk menggantikan kasih sayang keluarga. Dan yang paling menyakitkan adalah menyesal karena telah memperlakukan dengan kejam pria terbaik yang pernah muncul dalam hidupnya. Kirana teringat saat masih menjadi suami istri. Rio belum pernah meninggikan suara padanya meskipun hanya sekali. Setiap kali dia stres karena pekerjaan lalu marah tanpa sebab. Dia selalu menjadi orang yang sabar. Ketika dia begadang semalaman, mengerjakan proyek, dia diam-diam menyiapkan makanan lalu duduk menunggunya tidur baru tenang. Tapi saat itu dia hanya melihat dia terlalu biasa. Terlalu kecil dibandingkan dengan ambisinya. Sekarang ketika melihat kembali, Kirana baru mengerti betapa berharganya kebaikan hati Rio. Sementara dia mengejar ketenaran dan hubungan yang glamor di masyarakat, dia justru menghabiskan seluruh masa mudanya untuk hidup demi orang lain tanpa perhitungan. Sinar matahari pagi mulai menyinari di luar gerbang. Kirana duduk tertegun sangat lama lalu tiba-tiba berdiri. Dalam benaknya saat itu hanya ada satu pikiran, harus segera menemui Rio. Dia kembali ke rumah buru-buru berganti pakaian lalu bertanya kepada Bu Siti alamat proyek tempat Rio bekerja. Bu Siti melihat wajah Kirana yang pucat lalu menghela napas. Sebelum menunjukkan jalan, dia juga berbisik bahwa Rio adalah orang yang berharga diri. Dia jangan melukai perasaannya lagi. Mendengar kalimat itu, Kirana merasa hatinya sakit. Dia tidak pernah berpikir akan ada hari dirinya diingatkan orang lain untuk menghargai mantan suaminya. Tapi Bu Siti benar. Kata-kata kasar yang pernah dia ucapkan kepada Rio mungkin lebih menyakitkan daripada kemiskinan apapun yang pernah dia alami. Mobil mewah Kirana melaju kencang di jalan menuju kota. Sepanjang perjalanan, otaknya hanya membayangkan Rio menggendong ibunya, menerobos hujan ke rumah sakit. Bayangan dia menjual sepeda motor tua untuk mendapatkan uang pengobatan lalu punggung kurus yang diam-diam meninggalkan rumah pagi sebelumnya. Setiap ingatan yang muncul seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Sesampainya di lokasi proyek pembangunan, Kirana hampir tertegun ketika melihat Rio sedang menggendong setiap karung semen berat di pundaknya di bawah terik matahari. Pakaian usangnya basah kuyup oleh keringat. Tangan kasarnya memerah karena bekerja terus-menerus. Pria yang pernah menjadi suaminya itu kini terlihat jauh lebih kurus dari ingatan sebelumnya. Kirana berdiri dari kejauhan melihatnya dan hidungnya terasa perih. Dia tidak berani melangkah maju karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, miliarder wanita yang berkuasa itu merasa dirinya tidak lagi cukup percaya diri untuk menghadapi seorang pria miskin. Dia pernah berpikir uang bisa membuatnya berdiri lebih tinggi dari segalanya. Tapi saat ini melihat Rio bekerja keras di antara tumpukan pasir dan debu, Kirana baru mengerti orang yang benar-benar mulia tidak pernah terletak pada status atau harta. Beberapa saat kemudian, Rio tidak sengaja menoleh. Ketika melihat Kirana berdiri di gerbang proyek, dia tertegun beberapa detik. Matanya jelas menunjukkan keterkejutan bercampur kebingungan. Sementara Kirana hanya bisa berdiri di sana. Air mata perlahan mengalir di wajahnya untuk pertama kalinya. Tanpa lagi ada kesan bangga dari seorang miliarder sukses. Kirana berdiri tertegun di gerbang proyek. Matanya merah melihat bayangan Rio di antara puluhan pekerja yang sibuk bekerja. Suara mesin pengaduk beton, suara besi beradu terdengar nyaring di tengah terik matahari siang yang panas. Namun pria itu masih tekun mengangkut setiap karung semen berat di pundaknya seolah sudah sangat terbiasa dengan kesulitan. Keringat membasahi punggung bajunya yang pudar. Tangan kasarnya yang berkeringat karena bekerja memerah. Karena debu kapur dan terik matahari. Baru beberapa hari sebelumnya, Kirana masih melihat Rio dengan tatapan meremehkan. Tetapi sekarang, setiap langkah beratnya justru membuat hatinya sakit seperti dicekik seseorang.
Rio melihat Kirana sedikit terdiam. Dia meletakkan karung semen ke tanah, lalu buru-buru menyeka keringat di dahinya dengan handuk tua yang dililitkan di lehernya. Matanya sedikit kebingungan ketika melihatnya muncul di sini. Mungkin dia sendiri tidak menyangka wanita yang pernah dengan dingin mengusirnya dari rumah kini datang mencarinya hingga ke lokasi proyek pembangunan yang penuh debu ini. Kirana melangkah menuju Rio. Tetapi semakin dekat kakinya semakin lambat. Begitu banyak kata yang ingin dia ucapkan di benaknya tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, miliarder wanita terkenal yang selalu kuat di dunia bisnis itu merasa takut ketika harus menghadapi seorang pria miskin. Beberapa pekerja di sekitarnya mulai penasaran melihat ke arah keduanya. Mobil mewah Kirana yang diparkir tepat di luar gerbang proyek terlalu mencolok di tengah pemandangan berdebu ini. Beberapa orang mengenali dia sebagai pengusaha wanita terkenal lalu berbisik-bisik. Tetapi saat ini Kirana tidak lagi peduli dengan tatapan siapa pun. Dia berdiri di hadapan Rio sangat lama lalu baru dengan suara gemetar memanggil namanya. Hanya dua kata Rio yang sederhana saja sudah membuat hatinya terasa sakit. Karena selama bertahun-tahun dia belum pernah memanggil namanya dengan nada lemah seperti itu. Rio menatap Kirana lalu berbisik bertanya apakah ibunya terjadi sesuatu. Pertanyaan pertamanya masih mengkhawatirkan Bu Ratna dan bukan menanyakan alasan dia datang ke sini. Hal itu justru semakin membuat Kirana merasa tercekat. Dia menggelengkan kepala. Matanya mulai memerah. Kirana mengatakan ibunya baik-baik saja lalu tiba-tiba menunduk dalam. Butuh beberapa detik yang sangat lama. Dia baru cukup berani mengucapkan kata maaf. Kedua kata itu baru saja terucap. Air mata Kirana juga langsung menetes. Dia meminta maaf karena telah salah paham padanya. Meminta maaf atas kata-kata kasar yang pernah dia ucapkan. Meminta maaf karena telah menggunakan kekayaan untuk meremehkan kebaikan hatinya. Rio berdiri diam melihat Kirana menangis di tengah lokasi proyek yang ramai dan matanya penuh kebingungan. Mungkin dia belum pernah melihatnya selemah itu. Bahkan saat masih menjadi suami istri. Kirana selalu kuat dan bangga. Bahkan saat bercerai. Dia juga dingin hingga tidak meneteskan air mata sedikit pun. Tetapi saat ini wanita di depannya justru menangis hingga bahunya bergetar. Kirana dengan terisak mengatakan bahwa dia sudah membaca seluruh buku catatan tua di laci. Dia sudah tahu cerita dia menjual tanah. Menjual motor untuk menyelamatkan ibunya. Semakin berbicara, suaranya semakin hilang karena kesakitan. Kirana tidak bisa percaya pria yang dia anggap tidak berguna itu diam-diam berkorban begitu banyak. Mendengar itu, Rio hanya menghela napas. Dia membungkuk mengambil sarung tangan tua di tanah lalu dengan suara lembut berkata bahwa semua sudah lewat. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Tapi justru ketenangan itu semakin membuat Kirana sakit. Karena dia belum pernah menyalahkannya sedikit pun. Kirana tiba-tiba menggenggam lengan Rio yang penuh debu semen. Kedua tangannya yang pernah menandatangani kontrak miliaran rupiah kini gemetar seperti anak kecil. Dia menangis terseduh-seduh, lalu mengatakan dirinya lah yang paling memalukan. Bertahun-tahun dia terus berpikir dirinya lebih pintar dan sukses darinya. Tetapi akhirnya kalah darinya dalam hal yang paling penting yaitu budi baik. Beberapa pekerja di sekitarnya mulai saling pandang bingung. Mereka belum pernah melihat seorang wanita mewah seperti Kirana menangis di hadapan seorang pekerja miskin seperti itu. Tetapi saat ini Kirana tidak lagi memiliki sedikit pun harga diri. Dia hanya ingin mengatakan semua hal yang selama ini dia sembunyikan dalam hatinya. Kirana dengan terisak bercerita bahwa semalam dia tidak bisa tidur. Dia menyadari dirinya belum pernah benar-benar peduli apa yang dibutuhkan ibunya. Yang dia lakukan selama bertahun-tahun hanyalah mengirim uang lalu berpikir dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Sementara itu, Riolah yang berada di samping ibunya saat sakit. Dialah yang begadang semalaman merawatnya dengan setiap butir obat. Setiap porsi makanan. Mendengar itu, Rio sedikit memalingkan wajah ke arah lain. Dia tidak terbiasa dengan orang lain yang menyebutkan hal-hal yang sudah dia lakukan. Baginya,
Merawat Bu Ratna tidak pernah menjadi kewajiban atau pengorbanan yang patut dibanggakan. Dia hanya menganggap itu adalah hal yang seharusnya dia lakukan. Kirana mengambil selembar amplop tebal dari tas tangannya lalu memberikannya kepada Rio. Dia mengatakan itu adalah uang yang dia ingin ganti rugi atas semua yang telah dia keluarkan selama ini. Tetapi Rio, begitu melihatnya langsung menggelengkan kepala. Dia mengatakan dia membantu Bu Ratna bukan karena uang. Semakin Kirana mendengar semakin dia menangis terisak-isak. Dia mengatakan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahannya padanya. Dia pernah berpikir hanya dengan uang bisa menyelesaikan segalanya. Tetapi sampai hari ini dia baru mengerti ada hal-hal yang uang sama sekali tidak berdaya. Rio menatap Kirana sangat lama lalu baru dengan suara lembut mengatakan bahwa dia tidak pernah menyalahkannya. Setiap orang memiliki pilihan sendiri untuk hidupnya. Dulu Kirana ingin mengejar kehidupan yang lebih besar. Dia mengerti itu jadi tidak pernah membenci. Justru kalimat itu membuat Kirana hampir hancur seluruhnya. Semakin pria ini berlapang dada, semakin dia merasa dirinya buruk. Dia teringat pada hari perceraian dia pernah mengatakan Rio selamanya tidak akan bisa masuk ke dunianya. Tetapi sekarang, Kirana baru mengerti justru dirinya lah yang belum pernah bisa masuk ke dunia kebaikan hati dan ketulusannya. Angin panas berhembus melewati proyek membuat debu beterbangan di seluruh halaman. Kirana mengusap air matanya lalu tiba-tiba menunduk di hadapan Rio. Tindakan itu membuat semua pekerja di dekatnya terkejut. Seorang miliarder wanita terkenal menunduk meminta maaf kepada mantan suaminya yang miskin di tengah lokasi proyek pembangunan. Hal itu mungkin tidak ada yang berani membayangkannya. Kirana dengan terisak mengatakan bahwa jika bisa kembali, dia pasti tidak akan pernah memperlakukannya seperti dulu lagi. Dia mengatakan dia sudah kehilangan bertahun-tahun baru mengerti siapa orang yang benar-benar tulus padanya. Rio menatap wanita yang menangis di depannya dan matanya penuh iba. Dia dengan lembut membantu Kirana berdiri tegak, lalu berpesan agar dia jangan menangis lagi. Dia mengatakan bagaimanapun juga, yang terpenting saat ini adalah merawat Bu Ratna dengan baik. Hanya satu kalimat sederhana itu sudah cukup membuat Kirana mengerti bahwa setelah semua luka yang dia timbulkan, Rio masih tidak pernah memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan tepat pada saat itu, dia tahu hatinya benar-benar kalah dari kebaikan hati pria yang pernah dia lepaskan itu. Setelah hari bertemu Rio di lokasi proyek pembangunan, Kirana berubah total. Wanita yang dulu hanya terbiasa dengan rapat-rapat mewah dan sorotan media kini menghabiskan sebagian besar waktunya di kampung untuk merawat ibunya. Dia membatalkan serangkaian jadwal pertemuan dengan mitra, menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada bawahannya, lalu tinggal di rumah tua itu selama beberapa hari berturut-turut. Setiap pagi, Kirana sendiri yang memasak bubur untuk Bu Ratna. Belajar cara membagi obat tepat waktu dan mengingat setiap jenis makanan yang boleh atau harus dihindari ibunya. Hal-hal yang dulu tidak pernah dia pikirkan, kini menjadi hal yang paling ingin dia lakukan. Namun semakin lama dia tinggal di rumah kecil itu, Kirana semakin menyadari jejak Rio ada di mana-mana mulai dari selembar kertas berisi jadwal minum obat yang tertempel di dinding dapur, kursi tua di samping tempat tidur ibunya hingga botol-botol minyak urut yang tertata rapi di laci. Setiap sudut kecil di rumah itu penuh dengan perawatan tulusnya selama bertahun-tahun. Dan yang paling membuat Kirana menyesal adalah selama waktu itu, dia belum pernah benar-benar hadir di samping ibunya. Suatu sore, setelah mengantar Bu Ratna pulang dari kontrol ulang di kota, Kirana tiba-tiba melihat Rio sedang berdiri di luar gerbang. Di tangannya ada kantong obat yang baru dibeli dan sedikit buah-buahan yang masih basah oleh air hujan. Mungkin dia hanya berniat mampir, menanyakan kabar ibunya lalu langsung pergi. Karena begitu melihat mobil Kirana berhenti, Rio sudah sedikit terdiam seolah ingin menghindar. Tapi kali ini Kirana tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Dia buru-buru turun dari mobil lalu memanggilnya. Suaranya jauh lebih lembut. Tidak lagi ada kesan angkuh dan dingin dari miliarder wanita dulu. Bu Ratna begitu melihat Rio langsung berseri-seri. Dia menegur dia beberapa hari ini tidak datang membuatnya terus khawatir mendengar ibunya berkata begitu.
Kirana tiba-tiba merasa hatinya tercekat. Dia mengerti bahwa selama waktu itu, Rio tidak hanya merawat ibunya dengan tanggung jawab, melainkan juga benar-benar menjadi sandaran spiritual terbesar baginya. Kirana proaktif mengundang Rio masuk ke rumah untuk makan. Awalnya dia menolak karena masih canggung, tetapi Bu Ratna terus-menerus menahannya sehingga akhirnya dia setuju. Makan siang hari itu sangat sederhana. Hanya ada beberapa masakan kampung biasa. Tetapi itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun ketiga orang itu duduk bersama dalam suasana yang begitu damai. Kirana diam-diam melihat Rio duduk membersihkan duri ikan untuk ibunya dan hatinya terasa sakit. Dulu dia pernah berpikir hal-hal kecil seperti itu tidak ada yang berharga. Tetapi sekarang dia baru mengerti perhatian yang tulus selalu terletak pada hal-hal yang paling sederhana. Setelah makan, ketika Bu Ratna sudah masuk kamar untuk istirahat, Kirana baru memberanikan diri duduk berbicara dengan Rio. Dia bertanya kepadanya mengapa setelah semua luka yang dia timbulkan, dia masih memperlakukan ibunya dengan baik. Rio mendengar itu hanya tersenyum sedih lalu mengatakan bahwa dulu orang tua Kirana pernah banyak membantunya ketika keluarganya kesulitan. Baginya, budi baik itu seumur hidupnya tidak akan bisa terbalas seluruhnya. Jawaban itu membuat Kirana menunduk dalam. Pria ini belum pernah menyebutkan jasa atau menuntut balasan apapun atas apa yang dia lakukan. Sementara itu, dia pernah menggunakan uang untuk menilai segalanya, termasuk perasaan. Kirana dengan terisak mengatakan bahwa dia benar-benar menyesal. Dia mengaku ada beberapa malam berbaring di penthouse mewah di tengah kota. Dia masih merasa kesepian meskipun di sekelilingnya ada uang dan kemewahan. Dia pernah berpikir kesuksesan akan membawa kebahagiaan. Tetapi, sampai hari ini baru mengerti hal yang paling berharga justru adalah orang-orang yang tulus berada di sampingnya. Rio duduk mendengarkan sangat lama lalu baru, perlahan mengatakan bahwa hidup ini tidak ada yang sempurna. Setiap orang ada saatnya memilih salah atau kehilangan hal yang paling penting. Yang membuat seseorang dewasa bukan berarti tidak pernah salah melainkan tahu cara kembali memperbaiki kesalahan selagi masih ada waktu. Kirana mendengar itu lalu air matanya kembali menetes. Dia menyadari meskipun dia telah banyak melukai perasaannya, Rio masih tidak pernah membencinya. Kelapangan dada itu semakin membuatnya menyesal. Hari-hari berikutnya, Kirana mulai berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi menempatkan pekerjaan di atas segalanya seperti dulu. Malam hari, dia duduk berbicara dengan ibunya lebih lama. Mendengarkan ibunya menceritakan kisah-kisah lama dalam keluarga yang dulu dia tidak pernah cukup sabar untuk mendengarkan. Dia juga proaktif mencari lokasi proyek tempat Rio bekerja untuk membawakan makanan untuknya. Awalnya Rio masih malu-malu menolak. Tetapi perlahan dia juga tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Penduduk desa melihat perubahan Kirana semua terkejut. Wanita yang dulu dingin dan angkuh kini sendiri yang merawat ibunya. Duduk mencuci sayur di halaman atau mengendarai motor mengantar obat untuk Rio saat dia demam. Banyak orang mengatakan mungkin, setelah bertahun-tahun, akhirnya dia mengerti apa yang sebenarnya berharga dalam hidup. Suatu malam, setelah Bu Ratna tidur, Kirana duduk di teras bersama Rio. Angin malam berhembus pelan melewati deretan pohon pinang di depan gang, membawa aroma pedesaan yang akrab yang sudah sangat lama. Dia tidak lagi merasakannya. Kirana berbisik bertanya, "Jika bisa kembali ke awal, apakah kamu masih akan memilih menikahiku?" Rio mendengar itu, lalu tersenyum tipis. Dia tidak langsung menjawab, melainkan melihat ke halaman depan sangat lama. Setelah itu dia perlahan mengatakan bahwa meskipun hidup ini kembali berapa kali pun, dia tetap akan memilih hidup dengan baik seperti caranya hidup. Sementara masalah takdir terkadang tidak hanya karena cinta maka bisa saling menjaga. Kalimat itu membuat Kirana tercekat. Dia mengerti ada luka yang meskipun bisa dimaafkan belum tentu bisa sembuh seperti dulu. Namun, yang paling membuatnya merasa beruntung adalah dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menghargai pria ini dengan cara yang berbeda. Hari-hari terakhir sebelum kembali ke kota, Kirana membuat keputusan yang mengejutkan seluruh perusahaannya.
Dia menyerahkan sebagian besar wewenang pengelolaan grup kepada dewan direksi. Sementara dia sendiri akan meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Dia juga merenovasi rumah tua ibunya tetapi tetap mempertahankan dapur kecil dan halaman depan tempat banyak kenangan. Pagi hari ketika Kirana bersiap meninggalkan kampung untuk pergi ke kota menyelesaikan pekerjaan, Bu Ratna menggenggam tangan putrinya lalu tersenyum puas. Mungkin hal yang paling membuatnya bahagia bukanlah seberapa kaya putrinya melainkan akhirnya dia juga belajar cara mencintai dengan benar. Kirana berdiri di depan gerbang rumah melihat Rio sedang membantu ibunya menyiram beberapa pot bunga di halaman dan hatinya tercekat. Dia tahu ada hal-hal yang pernah dia hilangkan tidak akan bisa kembali seperti semula. Tetapi setidaknya setelah semua kesalahan dan luka, dia telah menemukan kembali hal yang paling penting dalam hidupnya, yaitu kasih sayang keluarga, rasa syukur, dan nilai hati yang tulus yang uang tidak akan pernah bisa membelinya. Kirana telah membutuhkan bertahun-tahun untuk mengerti bahwa uang bisa membeli rumah bagus, mobil mewah, dan status di masyarakat. Tetapi tidak bisa membeli kasih sayang keluarga dan ketulusan hati manusia. Dia pernah berpikir hanya dengan mengirim banyak uang kepada ibunya sudah memenuhi kewajiban berbakti. Tetapi pada akhirnya baru menyadari yang paling dibutuhkan ibu tua itu tidak pernah materi, melainkan perhatian dan hari-hari di mana anak-anaknya benar-benar ada di sampingnya. Terkadang dalam hidup kita terlalu sibuk mengejar kesuksesan hingga lupa akan orang-orang yang diam-diam mencintai dan menunggu kita di belakang. Kisah Rio juga membuat kita mengerti bahwa nilai seorang manusia tidak terletak pada seberapa banyak uang yang mereka miliki atau seberapa tinggi status mereka. Seorang yang hidup dengan baik, tahu cara mencintai, dan tahu cara berkorban demi orang lainlah yang paling patut dihargai. Ada orang-orang yang dari luar terlihat sangat biasa, bahkan miskin. Tetapi hati dan karakter mereka jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun di dunia. Dan terkadang hal yang paling menyakitkan dalam hidup bukanlah kehilangan uang atau ketenaran, melainkan ketika menyadari siapa yang sebenarnya tulus padamu, maka semuanya sudah tidak utuh seperti sebelumnya. Oleh karena itu, jika di samping Anda masih ada orang tua, keluarga, atau seseorang yang selalu diam-diam mencintai Anda, belajarlah untuk menghargai mereka sebelum terlambat. Jika Anda merasa cerita hari ini bermakna dan menyentuh emosi Anda, jangan lupa untuk meninggalkan suka, bagikan video, dan berlangganan saluran untuk terus menemani saya dalam kisah-kisah kemanusiaan berikutnya. Setiap langganan Anda akan menjadi motivasi yang sangat besar bagi saya untuk terus membawa lebih banyak kisah yang bermakna. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu menonton video hari ini. Semoga semua selalu damai, bahagia, dan tahu cara menghargai orang yang mencintai Anda selagi masih bisa. Dan sekarang sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.